mengendarai kendaraan roda 2. Siapa yang berpendapat? Silahkan. Iya, silahkan Mbak. Agar kalau kecelakaan itu bisa dilindungi kembali. Cari kata-kata yang positif. Iya, silakan Mbak. Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Betul, tepuk tangan semuanya. Supaya selamat. Podo intinya bisa apa nih Mbak? Salsa. Iya, sama. Hanya yang satu jawaban kalimat negatif, satunya kalimat positif. Berikutnya nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Silahkan angkat tangan. Terhindar dari virus dan bakteri. Agar terhindar dari virus dan bakteri. Kepingin kena virus. Kalimat positif yang lebih simpel. Untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Satu lagi kalimat yang lebih simpel. Silakan Mbak. Apa? Biar aman. Menjaga kesehatan. Tepuk tangan semuanya. Ya, kita cari kata yang unsur yang positif, tapi cuma satu kata atau 2 kata, tidak terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya Nurul Farida, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, akan melakukan aksi nyata budaya positif pengimbasan guru penggerak di SMP Negeri 1 Tutul. Sebelumnya saya mohon maaf, ini adalah pengimbasan dengan harapan kita saling bisa menambah ilmu bersama-sama. Jadi saya di sini tidak ada maksud untuk menggurui atau merasa paling pintar, paling benar sendiri, tapi kita sama-sama belajar karena saya mendapat hal yang baru lebih dulu, jadi saya yang menularkan. Mungkin nanti suatu saat mendengar semua yang mendapat hal baru dulu, saya yang menulari. Ya, aksi nyata budaya positif. Guru penggerak merdeka belajar. Program guru penggerak diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Indonesia, yaitu Nadiem Anwar Makarim pada Jumat 3 Juli 2020 yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Dengan tujuan kita kali ini adalah pengimbasan pendidikan guru penggerak modul 1 dan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Modul 1 kami sudah belajar selama 9 minggu, terdiri dari 4 submodul, yaitu 1.1 refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif dengan pendamping praktik. Kami di sini 3 orang yang menjadi CGP. Pendamping praktik Bu Ana Musanatul Aziza, Kepala SD Telogo Bodosari 2 Tutul. Kemudian fasilitatornya Bu Devi Esisna, pengawas TK dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Jadi selama ini yang membimbing kami adalah fasilitator Bu Devi secara online. Kami belum pernah bertemu langsung, tapi virtual sudah hampir tiap minggu kita sudah virtual dengan Bu Devi. Sebelum kita mulai, kita explaining dulu ya. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu semuanya, kita bermain-main dulu. Berdiri boleh sebelah sana, boleh keluar dari kursi, silakan bebas, monggo. Boleh keluar dari kursi supaya bebas, atau tetap berdiri silakan. Perintahnya ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Monggo maskernya boleh dibuka, kita jaga jarak, ikuti kata-kata saya. Kita bermain ice breaking kuda sapi. Ikuti kata-kata saya. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Kuda, sapi, sapi, sapi. Kuda, sapi, sapi, sapi. Berapa sapinya? Berapa?
seperti anak-anak. Silakan duduk kembali, tepuk tangan kita semua. Jadi tolong di sini kita hari ini tidak melulu belajar, kita belajar dan bermain, gitu ya. SBT sudah dari modul 1 tadi, modul 1.2 pemikiran KHD, 1.2 1.1 pemikiran KHD, 1.2 peran dan nilai guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Semuanya itu bertujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dulu di sekitar tahun 2009 kalau tidak salah, awal Pak Jokowi menjadi presiden, didengungkan PPK, penguatan pendidikan karakter. 3 tahun terakhir PPK sudah diganti menjadi PPP, profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya itu yang kita pelajari nanti, yang kita dalam pendidikan guru penggerak, muaranya ke profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila, kalau kita telaah, kita lihat, kita pelajari, ternyata muaranya ke Al-Quran dan Hadis, ke Asmaul Husna, ketuntunan dalam Al-Quran semuanya. Model 1.1 refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Kita semua sudah tahu. Dasar-dasar pemikirannya, 1, menuntun. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun. Kita sebagai guru adalah menuntun, membimbing siapa? Membimbing anak didik kita untuk menjadi sesuai dengan tujuan pendidikan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kodrat alam. Kodrat anak adalah bermain. Yang disebut anak di sini adalah anak usia sekolah, baik pendidikan dasar maupun menengah. Jadi kita yang ada di lingkungan SMP, ternyata kodrat anak sampai kelas 9 itu masih tetap bermain. Jadi kalau misalnya pembelajaran kita menggunakan model yang ada unsur permainannya, itu lebih makna, lebih dinamis menurut Ki Hajar Dewantara. Dan kodrat zaman di sini maksudnya kita mendidik anak sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zaman kita. Jadi kalau ini sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, menantu Nabi, didiklah anakmu menurut zamannya. Jadi kita mendidik anak itu menurut zamannya. Sekarang zamannya IT, berarti mau tidak mau kita harus bisa mengupdate diri untuk mempelajari, untuk menambah kompetensi kita tentang IT. Itu menurut dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti seperti apa? Nilai-nilai kebajikan yang baik, cipta rasa, karya, kasar. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga. Keluarga adalah pendidik yang utama dan pertama. Jangan tahu semuanya, keluarga yang pertama melalui ibu. Madrasah anak pertama adalah ibu, kepala sekolahnya adalah ayah. Kemudian yang utama. Jadi bagaimanapun pendidikan di lingkungan anak itu, tetap yang paling utama adalah pendidikan di dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya, dasar pendidikan menurut KHD, pendidikan berpusat pada anak. Selama ini tidak semua dari kita, mungkin kita kadang-kadang pendidikan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan, mungkin kadang-kadang berpusat pada diri kita, berpusat pada guru. Anak dia menang, gurunya ngomong gini. Itu pendidikan berpusat pada guru. Menurut KHD, lebih baik pendidikan berpusat pada anak. Jadi yang bergerak adalah siswa, anak, guru sebagai fasilitator, guru sebagai motivator. Tapi kadang-kadang memang kita masih belum seperti ini. Tidak jauh-jauh, saya pun kadang-kadang juga lupa, masih pendidikan berpusat pada saya. Tapi pelan-pelan nanti kita akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya, guru adalah pamong. Guru adalah pamong yang menunjukkan, yang mengarahkan, yang membimbing. Berikutnya, Ilaso Sungkulodo Imadyo Mangunarso Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat,
di belakang mendorong. Kemudian yang berikutnya dasar pendidikan menurut KHD, anak bukan tabula rasa. Tabula rasa adalah kertas putih. KHD berpandangan anak bukan kertas putih yang bisa dicoleki. Jadi anak sudah punya potensi. Dalam diri anak sudah ada potensi. Guru tugasnya memunculkan potensi itu. Potensi yang baik, yang kurang, yang tidak baik diminimalisir. Kemudian guru adalah petani atau tukang kebun. Maksudnya dalam lingkungan sekolah di kelas kita, anak-anak itu seperti benih, seperti tanaman. Ada benih cabai, benih lomak, tomat, ada benih kangkung yang kebutuhannya beda. Mungkin benih kangkung butuh air yang banyak, mungkin benih tomat butuh air yang banyak, sing cabai bukan. Jadi kebutuhannya beda. Jadi karena kebutuhannya beda, anak tidak ada yang sama. Guru harus mampu menciptakan strategi yang bisa merangkul semuanya. Itu maksudnya. Tujuan pendidikan menurut KHD memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sekarang profil pelajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global dibolak-balik tidak apa-apa. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Ini yang saya sampaikan tadi, ini nanti bermuara pada Al-Quran dan hadis. Hanya karena Ki Hajar Dewantara hidup di Indonesia negara yang memiliki banyak agama, sehingga mungkin dasar pendidikannya diambil dari KHD, bukan dari Al-Quran. Tapi kita semua agama Islam, langsung saya berani ngomong, ini bersumber pada Al-Quran. Profil pelajar Pancasila. Sekarang kita bermain-main lagi, besok ngantuk main, pulang ngantuk. Kita bermain profil pelajar Pancasila. Saya punya banyak pernyataan. Beberapa pernyataan nanti jenengan saya beri dua-dua, satu orang dua-dua. Jenengan tempelkan ada di pernyataan ini termasuk profil pelajar Pancasila yang mana? Ya, ini pernyataannya di sini. Profil pelajar Pancasilanya ini ada beriman dan bertakwa dan sebagainya. Saya beri dua-dua, saya tidak lihat. Nanti jangan tempel menurut yang sesuai ada di papan. Dua-dua, insya Allah cukup. Silahkan setelah dibaca mungkin sudah mulai berpikir, monggo ya ini solasinya. Berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa, bergotong royong. 6. Profil pelajar Pancasilanya 6. Kreatif. Mandiri, kreatif, berkebinekaan global, boleh di sampingnya, tempelannya. Beriman, bernalar kritis, bergotong royong. Monggo silahkan ke depan yang sudah selesai. Ditempel. Iya, bukan. Bukan. Isolasi Bu. Oh, langsung ini? Iya. Oh, inovasi. Ya, di atasnya sendiri ya. Kan kita aturisasi. Iya. Ini tak. Kreatif. Kan juga punya ya. Pakai ini aja. Apa lagi ngawasi? Ya, ditempel. Saya mikir saya. Beriman pertama pada Tuhan. Bernalar kritis. Kreatif. Mandiri kreatif. Rasa ingin tahu yang tinggi. Iya. Hadir
termasuk kreatif kan? Tidak mengejek, berkebinekaan dong. Oh ya, tidak mengejek, berkebinekaan global itu artinya apa, Bu Nurul? Berkebinekaan global menghargai, Oh, gitu, ya, oke. menghargai orang lain, tidak memandang suku agama. Kreatif, rasa cinta yang tinggi memiliki tantangan. Apa? Bukan hanya ini. Rendah. Aku iki ae salah, gak dihukum nang Bu Nurul. Iya, tidak apa-apa. Bisa diterima ya. Mungkin pernyataan yang jenengan bawa tadi itu bisa memuat dua atau Ya, tiga bisa lagi profil pelajar Pancasila. Tapi nggak apa-apa, satu aja ya. Nggak apa-apa. Kalian Besok. Kritis. si foto Ini kalau kurang solasinya di situ banyak solasinya. Di sampingnya bisa tuh, di kertas sampingnya, tidak di tulisannya tidak apa-apa. Di kertas sampingnya di sini tidak apa-apa. Sampingnya sini juga tidak apa-apa loh. kalian mau double tick? Itu banyak Bu di saya Bu di meja. Nah, apa-apa, tidak salah kok. Ini apa? Cek nih Kak. Sudah? Sudah, sekarang? Ya, tepuk tangan kita semuanya. Ya, bagus sekali. Itu adalah contoh-contoh penerapan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang jenengan tempel semuanya itu adalah contoh nyata. Kemudian berikutnya, permainan profil sudah selesai. Kita masuk ke modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Peran dan nilai guru penggerak, setelah menjadi guru penggerak diharapkan kita menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini berarti menggerakkan teman-teman guru baik di lembaganya maupun di forum, misalnya MDLP, ya. Menjadi coach bagi guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai guru penggerak, mandiri, kolaboratif, reflektif. Reflektif itu apa? Mau introspeksi diri, melihat dirinya lagi. Iya. Inovatif, berpihak pada murid. Peran dan nilai diperlukan sebagai modal untuk melakukan perubahan. Semua perubahan itu bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila tadi merupakan implementasi dari Al-Quran. Dan ini saya mau cerita sebentar. Ketika di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kami diminta untuk membuat trapesium usia. Membuat trapesium usia sekolah, usia aktif atau kerja, dan usia pensiun. Di situ di usia sekolah kita diminta untuk menuliskan satu pengalaman negatif dan satu pengalaman positif. Ketika kami menjadi siswa, ada pengalaman negatif dan pengalaman positif apa? Ternyata apa yang bisa saya pelajari, yang saya ambil pelajaran hari ini adalah pengalaman sekolah yang sangat mudah diingat adalah yang satu yang nemen, membuat kita senang dan membuat kita sedih. Iya, membuat kita sakit. Dan ketika saya membaca ini di LMS namanya LMS itu kami saling share, berbagi dengan sesama guru penggerak. Kami bisa membaca punya teman-teman. Ternyata punya teman-teman yang sakit itu rata-rata sakitnya dari guru. Pengalaman teman-teman juga pengalaman saya. Betul, yang saya tulis adalah sakit hati saya ketika sekolah dengan teman, tapi dari teman-teman yang lain banyak yang dari guru. Jadi yang saya ambil, pelajaran yang saya ambil, kenapa kita tidak memberi pengalaman yang baik saja pada siswa, sehingga yang diingat oleh siswa tentang kita adalah yang baik. Itu. Kemudian dari teman-teman itu ada yang ketika SD, ketika SMP itu sangat membekas. Kalau yang kuliah tidak ada yang tertulis, tidak ada yang kuliah tertulis, rata-rata SD, SMP. Kita sebagai guru SMP, saya mengingatkan diri saya sendiri, kenapa kita kok tidak ingin diingat sebagai orang yang baik?
Jadi di trapesium usia kita bisa menulis pengalaman positif dan negatif. Kemudian usia aktif kerja. Jarak antara yang usia kita sekarang kayak saya sekarang 46 tahun, saya menuliskan pengalaman negatif saya ketika saya SD kelas 6. Masih ingat betul. Gunanya itu ketika SMP. Jadi mengingatkan diri saya sendiri dan dengan semuanya, alangkah baiknya sekali lagi kita ingat sebagai orang yang baik. Jadi kita beri pengalaman bermakna pada siswa, pada anak didik kita dengan hal-hal yang baik. Jadi yang diingat, oh Bu Nurul yang baik-baik, oh Bu Anissa yang sabar, oh Bu Silvi yang baik, jadi yang baik-baik. Jadi kita memberi memori pada anak yang baik-baik. Itu tentang trapesium usia. Kemudian berikutnya modul 1.3 visi guru penggerak. Guru penggerak diharapkan menjadi agen perubahan, agen transformasi perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari hal yang selama ini mungkin masih dianggap baik, tapi ternyata efeknya tidak baik. Jadi perubahan menjadi lebih baik, cuma itu. Perubahan ke arah menuju profil pelajar Pancasila. Dari perubahan itu kita menyusun visi apa yang kita inginkan selama menjadi guru. Kemudian pemetaan kekuatan di sini kekuatan kita dari dalam maupun dari luar. Dari dalam misalnya sifat-sifat kita. Kemudian dari luar siswa, mungkin kepala sekolah, teman-teman, atau mungkin sarpras dan sebagainya. Itu dan untuk mewujudkan visi itu kita bisa memakai cara intuisi apresiatif dengan tahapan bagja apa itu nanti ada slide berikutnya sehingga bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, kita bermain lagi, ibu, bapak-bapak silakan berdiri lagi. Kita bermain. Saya kan tadi bilang intinya bermain. Kita bermain lagi. Kita bentuk lingkaran juga. Iya. Kita bentuk. Saya lupa lagunya. Jadi lingkaran ulang. Ayo silakan ya, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Besar lagi ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Ya. Nanti kita bermainkan gini, permainan bersamaan. Secara bergiliran maju ke depan, menyebutkan satu kekuatan yang jenengan miliki. Misalnya saya Nurul Faridah, saya adalah orang yang sabar. Terus dari yang ada di sini yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya ikut maju. Gitu ya? Gitu ya? Ya, saya awali dari saya. Saya Nurul Faridah, saya adalah seorang yang sabar. Satu angka saja, Bu. Ya, silakan maju. Ya, gitu loh. Iya. Tidak, terus ganti. Monggo Bu Anissa. Saya Anissa, saya adalah orang yang ikhlas. Loh, turun pokoknya namanya belum maju. Nah, yang memiliki kesamaan kekuatan monggo maju. Ya. Nah, benar lagi, terima kasih. Pertanyaan, silakan berikutnya Bu Hani. Saya Hani Mulyani, saya pendiam. Nah, tepuk tangan. Ya. Berikutnya silakan Bu Retno. Saya Retno, seorang guru yang sabar. Ya, tepuk tangan lagi. Silakan Bu Endah. Saya Bu Endah adalah seorang yang disiplin. Ya, tepuk tangan lagi. Ya, kembali silakan Bu Silvi. Saya Sylvia, saya seorang guru yang ceria. Iya, silakan sekarang Pak Yudi, monggo. Saya Yudi, guru yang ikhlas. Iya, silakan Bu Titin. Saya Titinanti, saya suka mengerjakan dengan cepat. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, silakan duduk. Nah, jangan ngantuk. Ya. Aku kata ngomong. Ini permainan tadi, permainan kekuatan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
Jangan pernah merasa minder. Semua punya kelebihan. Di pendidikan guru penggerak kita ini, kita disuruh berfokus pada kelebihan kita. Jadi kekurangan kita, bagaimana caranya kekurangan itu kita jadikan kelebihan kita. Jadi kita tidak berfokus, aku ini salah ini, enggak. Kita berfokus pada kelebihan kita. Semua orang punya kelebihan. Ini. Jadi fokus kita adalah kelebihan kita. Kemudian cara yang tadi saya sebutkan, cara mewujudkan visi dengan intuisi apresiatif dengan tahapan BAGJA. BAGJA. BAGJA dalam bahasa Sunda artinya bahagia. BAGJA. Ini misalnya kita mau mewujudkan visi kita. Saya ingin, contoh di saya berbeda. Saya ingin siswa saya memiliki, bisa memutuskan kemana saya setelah SMP. Itu visi saya. Saya membuat tahapan BAGJA. Menurut intuisi apresiatif tahapannya BAGJA. B buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara siswa saya supaya bisa menetapkan pilihan setelah lulus SMP, pilihan studi lanjut? Yang buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. Saya sudah menggunakan cara ini, ternyata kurang berhasil. Cara ini ternyata kurang berhasil. Bagaimana caranya? Mengambil pelajaran dari yang telah lalu. Kemudian gali mimpi. Saya harus mengetahui cita-cita siswa saya. Kemudian saya arahkan, saya harus mengetahui cara mengetahui bakat minat siswa saya. Bagaimana caranya? Kemudian yang berikutnya dapatkan rencana. Berarti setelah saya tahu cita-cita siswa saya tahu tujuan saya bisa mengambil pelajaran, saya membuat rencana. Satu rencana saya mendatangkan alumni SMP tutor yang sudah berhasil. Dan ini sudah saya lakukan. Saat itu saya mendatangkan Bu Silvi, saya suruh masuk ke 9A. Saya suruh cerita, Ini kemudian yang berikutnya saya bekerjasama dengan SMA, SMK, di lingkungan SMP tutor untuk memberikan sosialisasi. Ini jabatkan rencana. Kemudian atur eksekusi, kapan mulai dilaksanakan. Untuk yang alumni saya sudah, Bu Silvi sudah, mungkin yang sosialisasi mungkin nanti bekerjasama dengan urusan humas supaya anak-anak mendapatkan wawasan tambahan, pengetahuan kemana nanti saya setelah SMP. Itu contoh cara mewujudkan visi melalui tahapan BAGJA. Itu hanya sekedar contoh. Ini yang sudah kami pelajari. Kemudian berikutnya modul 1.4 budaya positif. Ini yang fokus yang akan kita pelajari nanti. Setelah mengetahui tahapan-tahapan mewujudkan visi yang tadi, ada pemetaan kekuatan, ada BAGJA, maka diperlukan lingkungan yang aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal itu akan terwujud bila sudah terlaksana budaya positif di sekolah melalui perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, disiplin positif yang berasal dari motivasi intrinsik, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini cara menunjukkan budaya positif. Tadi sudah disebutkan Pak Bahrul di apel, ketika jadi pembina apel, cara mewujudkan budaya satu lewat mungkin awalnya terpaksa, kemudian berikutnya katanya Pak Bahrul tadi setelah terpaksa mungkin sudah jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan itu sebenarnya jadi karakter, setelah jadi karakter baru jadi budaya. Itu harapan kita. Perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap anak di kelas kebutuhannya sama. Padahal mungkin di satu sisi anak itu, mohon maaf ya, tidak suka sama sekali pelajaran. Yang satu senang. Itu berarti kebutuhannya kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menganggap kalau saya memandang itu sebagai A, mungkin Bu Anissa mana sebagai B. Tidak sama ternyata. Stimulus respon, ini perubahan paradigma. Paradigma adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita
melihat anak yang melanggar mungkin salah, padahal belum tentu. Mungkin itu punya alasan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada kenyataannya mungkin kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin hanya hal-hal tertentu yang bisa kita kontrol, yang lain tidak. Pemaksaan adalah saat rujukan gagal. Dibujuk gagal dan menjadi kosong. Sebenarnya ada cara yang lain, apa? Kolaborasi, kerjasama, dan konsensus kesepakatan, menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang, kalau menang, ya kalah. Padahal masih menang kabeh kok. Nah, seperti itu. Ini perubahan paradigma. Ini yang kita pelajari. Tapi kembali lagi ke kita memang ada banyak perubahan ini tidak bisa langsung, pelan-pelan. Ya. Berikutnya, disiplin positif yang berasal dari motivasi intrinsik. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin yang akan bertahan lama bisa bila didasari motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada mungkin pandangan jenengan atau pendapat jenengan, kalau anak ini di kelas saya anteng, di kelas sebelah kok ini, itu karena disiplinnya terpaksa. Tapi kalau di kelas A, kelas guru A, anteng guru B, anteng guru C, anteng guru C, itu karena di dalam dirinya terpaksa. Wah yang ini wedi, wah ini sungkan, itu karena terpaksa. Harapannya anak-anak semuanya disiplinnya dari motivasi intrinsik. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berisi pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Berarti sekali lagi kita berfokus pada kekuatan kita, kelebihan kita. Tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan. Semua warga ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sekarang ini silahkan dengan baca, carilah nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu nilai yang bersifat universal, iya, nilai baik yang bersifat universal. Satu, kembalikan barang ke tempatnya. Monggo silahkan Bu Hani, nilai universalnya apa? Nilai kebajikannya, kembalikan barang ke tempatnya. Bisa disiplin? Bisa disiplin, iya, bisa. Ini kan berarti masih bentuk peraturan. Ya. Kembalikan barang ke tempatnya, merubah dari peraturan pada dalam keyakinan kelas. Saya kata-katai berfokus pada kelebihan. Kembalikan barang ke tempatnya, bisa disiplin, yang lain ya. Iya, mengingat, rapi, ya, teratur, bertanggung jawab. Ya, berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Mungkin Pak Didi nilai kebajikannya kalau dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghargai, saling menghormati, iya, menyayangi. Jadi ini bentuk peraturan dirubah pada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu namanya keyakinan. Maksudnya di sini seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, bertanggung jawab, tepat waktu, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Saling mengasihi, saling menghargai, keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Sudah mulai mengerti ya. Jadi ini mungkin nanti bisa diterapkan keras. Kemarin saya sudah menerapkan di RDKS dan insya Allah anak-anak ngerti yang saya maksud. Ya, ngerti yang saya maksud. Jadi kita kesepakatan, saya kata-kata ganti keyakinan. Intinya sama, kesepakatan tapi ganti keyakinan. Kalau keyakinan fokus kita kepada kebajikan yang bersifat universal. Berakar dari kekuatan kita. Bergantian atau menunggu giliran
antri, saling menghargai, dilarang merokok, kesehatan, empati, empati sama tetangganya, gunakan masker, kesehatan, berjalan di kelas dan koridor, keamanan, maksudnya berjalan ini tidak berlari maksudnya. Iya. Jawaban mungkin bisa berbeda-beda. Ya. Ini kembalikan pada teman-temannya, mungkin ditambah disiplin, monggo. Ini hanya diambil satu, tapi bisa lebih dari ini. Ya, bisa lebih dari ini. Tidak mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir. Ya, boleh tambahin disiplin, silahkan. Berarti nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya disiplin, menghormati orang lain. Lebih singkat, lebih simpel. Contoh keyakinan kelas. Nah, ini pembelajaran yang saya tampilkan adalah di kelas 9C. Yang atas itu, yang bawah di kelas 9A. Anak-anak sampai duduk-duduk seperti itu, tapi tidak ada yang rame. Karena saya menempel materi di tembok-tembok, saya beri pertanyaan, anak-anak saya suruh pilih. Pertanyaan jawaban pemantiknya ada di tembok-tembok. Anak-anak saya suruh pilih sampai gelosor-gelosor. Ini Hanafi Abbas yang gelosor ini. 9C. Contoh keyakinan kelas: selalu bersikap positif, saling menghargai, rasa aman, menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya dan sebagainya. Contoh peraturan: dilarang membuang sampah. Dirubah dalam kata yang lebih positif, yang lebih berisi kebajikan universal, mungkin menjaga, saling menjaga kebersihan. Mungkin seperti itu. Atau menciptakan rasa aman dan nyaman. Lebih seperti itu maksudnya. Berikutnya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kalau ada siswa yang melanggar, harus ada yang terjadi. Yang terjadi apa? Bisa bentuk hukuman atau sanksi. Sanksi itu sama dengan konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman, berarti kita gagal, identitas gagal. Kalau sanksi atau konsekuensi atau restitusi, berarti kita menciptakan siswa yang disiplin, berarti hasilnya sukses. Satu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi guru yang memberikan dari A, dari guru ke langsung, tidak ada timbal balik. Maka akibatnya murid membenci peraturan. Kalau tidak ada peraturan itu saya tidak akan dihukum. Iya, ada dendam. Tidak diharapkan, sangat melukai, paksaan, ingatannya tidak nyamannya dalam jangka waktu yang panjang, sampai lulus, sampai menimba seeling. Kalau hukuman, kita memang selama ini mungkin kadang-kadang masih melakukan ini. Tidak menutup kemungkinan saya juga kadang-kadang juga masih seperti ini. Kemudian sanksi atau konsekuensi, bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti ada konsekuensi, baik atau kurang baik. Kayak ini yang saya gambarkan di sini, anak coret-coret di tembok, konsekuensinya disuruh menghapus. Kita sudah melakukan kemarin yang coret-coret di meja, ya suruh menggosok, suruh ngecat, itu konsekuensi. Tapi kalau yang tadi hukuman, anak terlambat suruh hormat bendera sampai jam 12, itu hukuman. Iya, itu hukuman. Kalau konsekuensi mungkin ingat tapi dia tidak dilukai. Pokoknya aku salah, makanya aku ditolong. Ya. Korban bisa diabaikan, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Murid dibuat tidak nyaman memang, tapi akhirnya murid menghormati peraturan dan mendorong kepatuhan, masuk akal. Nah, kalau terlambat disuruh hormat bendera kan juga masuk akal. Ya, ada hubungannya, maksudnya seperti itu. Ini salah satu cara menimbulkan budaya positif di awal tadi. Berikutnya restitusi. Restitusi merupakan
Kayaknya harus apa? Harus. Tadi kan tiba-tiba berhenti. Harus 2 jadi 2 iya kan video. suwen ya, gak oleh. Iya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Hubungan. Konsekuensi kok ya? Ada kesulitan? Tidak ada. Udah. Sulite Joko iki lho. Kakek tok motone. Cak ngono. Lagi. Itu kayaknya pernyataannya ada di situ sebagian besar yang kita lakukan. Iya. Berarti kita banyak menghukum kesimpulannya. Iya, banyak hukumannya kayaknya. Kayak ini. Sundur. Kanan kiri. Sundur kanan kiri. Iya, estek. Tidak bisa ya. Aku enggak kuat. Dikumpulkan saja. Dingin. Sudah selesai, kalau sudah boleh dikumpulkan. Atau mungkin kita baca sebentar. Ya, kita baca sebentar. Silakan dari kelompok 1. Ya, monggo. Supaya tidak ngantuk Ya, sambil beraktivitas. termasuk hukuman 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. 3. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. 4. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. 5. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 6. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dan terakhir, hormat pada bendera di lapangan sampai jam 12 karena datang terlambat. Terus sebagian besar Hukuman. Kelompok 2 apakah sepakat? Kelompok 2? Iya, kelompok 2 apa sepakat? Ada satu yang berbeda. Iya, yang mana? Untuk yang murid diminta bertelanjang kaki itu masuk sanksi atau konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki. Alasannya? Kan salah memakai sepatu. Jadi yang dihukum juga kakinya. Hukuman. Yang dihukum adalah ya hukuman berarti masuk hukuman. masuk hukuman. Iya. Berarti konsekuensi silakan dibaca itu masuk hukuman berarti ya. Silakan konsekuensi dibaca yang kelompok 2. Konsekuensinya mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Ya. membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, sama kehilangan 10 menit jam istirahat untuk Iya, mengerjakan. betul. Tepuk tangan semuanya. Supaya tidak ngantuk. Sudah saya ambil, terima kasih. Nanti ada lagi permainannya, tinggal 1. Tuh, sono. Apa tidak ngantuk? Ya. Silangan tuh. Jamnya sudah lewat ya. Ya, sekarang cara mewujudkan budaya positif berikutnya. Tadi cara mewujudkan budaya positif, 1. Stimulus respon dan lawan dari kontrol. 2. Disiplin positif berasal dari dirinya sendiri. 3. Lewat hukuman. 4. Lewat penghargaan. Nah, ini caranya. Yang berikutnya penghargaan. Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Ternyata menurut beliau, menurut dia, penghargaan itu menghancurkan. Menurut dia. Tapi kalau saya pribadi, tergantung niatnya. Kalau saya pribadi. Jadi memang kita kan dihadapkan pada banyak teori-teori, tapi kan tidak semuanya benar.
Bukan tidak semuanya benar, tidak semuanya sesuai dengan kita. Kita kan melihat kondisi kita dulu kan itu. Menurut dia seperti itu dengan alasan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, dan penghargaan menghukum. Menurut dia memberi alasan seperti ini. Ada satu kasus ini saya dapatkan di LMS. Satu kasus ada seorang guru kelas rendah berarti guru kelas TK dan 1, 2, 3. Itu untuk membudayakan baris, dia memberi stiker. Ayo anak-anak, siapa yang bisa baris tepat waktu saya beri stiker bintang. Hari pertama lancar baris, anak-anak kepingin mendapat stiker yang baris. Kemudian hari diberi karena ingin mendapat penghargaan stiker. Hari kedua lancar. Satu hari ibu guru tadi sakit, sehingga digantikan oleh guru yang lain. Guru yang lain tidak tahu kebiasaannya. Ayo anak baris, tidak ada yang baris. Karena tidak diiming-imingi stiker. Itu alasan salah satu alasan Alfikon mengemukakan penghargaan itu adalah menghukum. Memang ada benarnya, tapi kalau menurut saya ada tidak sesuainya juga. Ada benarnya, tapi tidak sesuainya. Kalau menurut saya, silakan jenengan juga berpikir sendiri. Mungkin seperti kata Pak Guru tadi, awalnya terpaksa, kemudian jadi kebiasaan, dan terjadi kayak sholat pada anak kita yang masih kecil. Awalnya karena disuruh, dikongkong, terus disuruh sampai terbiasa. Mungkin kalau kamu sholat, kalau kamu puasa, saya berikan sepeda. Nah, itu kan awalnya penghargaan. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing. Iya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Cara mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan melihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup, survival. 2. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, belonging. 3. Penguasaan, freedom. 4. Penguasaan power. 4. Kebebasan, freedom. 5. Kesenangan, fun. Jadi anak-anak berperilaku di kelas itu karena mereka tidak memperoleh kebutuhan dasar. Itu salah satu alasannya. Contoh. Seorang guru menerangkan ada anak satu yang dia mendengarkan, ada satu yang pusat, ada satu yang tidur. Itu karena kebutuhannya antara yang diam, yang pusat, yang tidur itu beda. Menurut pendidikan guru penggerak yang saya terima, mungkin yang diam, dia sudah mendapatkan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi saat dia di kelas. Sudah. Yang pusat mungkin satu, dia merasa gak bebas. Kasih mengambil di rumah nunggu ini Pak. Seperti itu, jadi dia memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Dia ingin pembelajarannya bergerak. Dia tidak bisa kalau suruh diam. Mungkin satu lagi ada anak yang mungkin tak senang tuh. Mungkin karena nggak senang. Kebutuhan dasarnya apa? Fun. Dia merasa tidak suka pelajaran itu. Karena jadi apa? Perilaku seseorang itu pasti ada dasarnya. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Jadi kita sebagai guru sekali lagi harus bisa menciptakan strategi model pembelajaran yang mungkin bisa merangkul semuanya. Jadi anak yang usrat, yang butuh kebebasan terpenuhi, yang butuh perhatian kasih sayang terpenuhi, yang butuh kesenangan terpenuhi. Jadi kita tidak harus, mohon maaf, tidak harus duduk konvensional, tidak harus. Kita mungkin sekali-kali perlu bergerak. Tidak harus mapel tertentu kayak saya BK, mungkin matematika juga perlu bergerak, mungkin bahasa Indonesia juga perlu bergerak. Sekali-sekali dengan nanti memakai strategi yang beda. Anak-anak senang, tapi tetap diingat. Modelnya tetap apa? Yang ingin dengan sampaikan tetap masuk, tapi anak-anak senang. Tapi yang model pembelajaran seperti itu repot di awal. Kita mempersiapkan semuanya repot. Tapi ketika pelaksanaan enak, jenengan duduk diam, hanya melihat. Fasilitator motivator hanya itu, tidak perlu ceramah dan sebagainya.
Itu saya buktikan dan ketika saya mulai mendapat pendidikan guru penggerak ini, saya pelan-pelan saya praktekkan. Tapi ya tidak 100% ya, pelan-pelan. Kita berubah memang tidak langsung bisa, tapi ya tadi betul pelan-pelan. Posisi kontrol, cara menunjukkan budaya positif yang lain adalah dengan menjadi posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5: pendukung, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau pemantau, manajer. Ini ada penjelasan satu-satu. Posisi kontrol pendukung menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik badan, ya, verbal, ucapan. Mohon maaf, ini kan goblok seperti itu, anak ingat terus. Jadi sebaiknya pelan-pelan ditinggalkan. Mungkin sekarang tidak bisa 100%, 1%, bisa 2%, seperti itu, sedikit-sedikit. Ya, memang kadang-kadang diperlukan, tetapi pelan-pelan ditinggalkan. Kita nanti beralih menjadi posisi kontrol yang berikutnya, yaitu manajer. Contoh kata-katanya selalu pasti. Guru ini hanya percaya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nek tak ini, tak iso ini. Pokoknya itu tidak mau membuka diri. Berikutnya posisi kontrol yang berikutnya membuat orang merasa bersalah. Ini ternyata juga pelan-pelan harus kita hilangkan. Bersuara lebih lembut, menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah. Gimana sih, seakan berurutah. Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Seakan orang tua kita dan ibu itu ternyata pelan-pelan harus kita tinggalkan. Iya. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti teman. Ini juga ada kelebihan dan kekurangannya teman. Mungkin positifnya hubungan baik, kelebihannya mungkin anak, iya kan? Gurunya, muridnya merasa akrab dengan guru sehingga kata-katanya disamakan antara siswa dengan guru. Jadi seperti itu. Berikutnya monitor atau pemantau. Nah, monitor berarti mengawasi, kita mengawasi, mencatat, kemudian mengarahkan. Manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini arahnya adalah guru menjadi posisi kontrol, pemantau, dan manajer. Itu arahnya. Manajer dan manajer mengarahkan. Jadi satu kalimat itu bisa menjadi posisi kontrol pendukung membuat orang merasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Misalnya gitu, Mbak, kamu kenapa kok seperti itu? Berarti itu menjadi nadanya tinggi. Kalau Mbak, kok susahnya kok seperti itu? Membuat orang merasa bersalah. Mbak, kenapa kamu seperti itu? Jadi teman. Nah, ya, beda ya? Ya, beda. Jadi pelan-pelan arahnya ini adalah pelan-pelan kita tinggalkan sebagai pendukung. Kita posisikan murid sesuai dengan kodratnya, seperti anak, kodratnya menurut zaman. Terus kemudian kita juga menghargai mereka berdasar pada kekuatan mereka, kekuatan kita. Jadi pendukung, hukuman, pelan-pelan kita menjadi konsekuensi, kemudian menjadi mungkin pemantau atau manajer. Itu arahnya ke situ. Wah, kalau seperti itu, nah gimana? Murid tak rekam sekolah itu. Iya, kita rangkul. Kita tunjukkan dari hatinya. Ada di posisi kontrol manakah kita selama ini? Marilah kita introspeksi diri kita sendiri, dengan menuliskan pada post-it yang ada. Dengan nanti saya beri post-it, dengan tempel di kertas yang kosong sebelah sana. Di posisi kontrol manakah kita selama ini?
Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, atau manajer? Mungkin dari posisi kontrol ini ada yang kadang-kadang jadi ini, kadang-kadang jadi ini. Berarti memiliki dua. Silakan ditulis, saya berikan ini. Bawa pulpen semua. Ya, nggak bawa ini aja Pak. Ya, nah ini ada di manakah posisi kontrol kita? Ada di posisi kontrol manakah kita selama ini? Ditulis ini, terus tempel di yang kertas putih. Ini warna apa? Iya. Ini bisa ditulis terlebih dahulu. Boleh. Mungkin kadang-kadang saya jadi ini, kadang-kadang saya jadi ini, tidak apa-apa, silakan. Ya. Jadi rok-rok jadi apa? Orangnya? Sembarang. Langsung tulis jadi Iya. Pak. Ada di posisi kontrol manakah kita selama ini? Ditempel di sebelah situ, diatur yang tadi supaya kelihatan cantik. Ya, kupu-kupunya supaya cantik. Iya. Ini saya percepat ya, sudah hanya kurang berapa ini 3 slide, tapi sedikitnya terima kasih. Yang cara berikutnya adalah lewat pendidikan restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Kalau ada anak yang berbuat pelanggaran, kita lakukan ini. Kemudian berikutnya, nah, demikian upaya-upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan itu, memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, artinya lama. Serta keterlibatan dari semua pemangku kepentingan di sekolah. Kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, orang tua, komite, lingkungan sekitar sekolah, dinas pendidikan, instansi sekitar sekolah, dan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam sekolah. Jadi, di pendidikan guru penggerak ini, guru penggerak diharapkan menjadi agen perubahan, tetapi kita tidak akan bisa berubah bersama-sama menjadi lebih baik kalau tidak ada dukungan. Jadi ini mohon kesediaan semua pihak untuk bersama-sama. Karena ini sukses sendiri itu hebat, tapi sukses bersama-sama itu luar biasa. Ya, jadi maksudnya kita jangan sukses sendirian, ajak teman yang lain, berkolaborasi, diberitahu, diimbas. Jadi sukses sendiri itu hebat, bersama-sama luar biasa. Terima kasih, salam dan bahagia. Ini salam guru penggerak. Terima kasih atas kesediaan waktunya, sudah mendekati imsak. Mohon maaf atas segalanya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Lah pas sak jam. Kayak gak sampai sak jam. Sudah. Terima kasih. Atas semangat dari Bapak Ibu sekalian, sebelumnya agar terlihat resmi nih Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan diri. Di sini kami dari sebenarnya masih calon Bapak Ibu, yaitu program yang sebenarnya Bapak Ibu sudah semerap semua, yaitu guru penggerak. Ini adalah bulan ke-3 kami melaksanakan program ini, dan
Oke. Dan ini adalah pengimbasan yang pertama dari modul 1. Jadi modul 1 itu Bapak Ibu ada 4, 1.1 sampai 1.4. Dan di sini kami diwajibkan untuk berbagi kepada Bapak Ibu untuk modul 1. Semoga Bapak Ibu berkenan. Sofia, untuk yang baru sebagai teman saya juga ya, para CPNS, selamat datang di NBBK SMP MTS Negeri Swasta Kabupaten Pasuruan. Nanti di sini kami akan saling berbagi untuk penyampaian materinya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tidak bosan bertemu dengan kami wajah-wajah 3 ini untuk 2 jam ke depan. Nanti apabila selama kami memberikan penyampaian materi, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, monggo, kami sangat terbuka. Untuk penyampaian materi yang pertama nanti akan disampaikan Ibu Nurul Faridah, terus lanjut saya, lalu Ibu Brahma. Untuk yang materi tentang budaya positif, kami akan berkolaborasi lagi. Nanti akan ada beberapa permainan. Semoga menyenangkan untuk Bapak Ibu dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada tambahan dari teman kami, Ibu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program guru penggerak sudah. Program guru penggerak diluncurkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu Nadiem Anwar Makarim pada Jumat 3 Juni 2020 yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Tujuan kita kali ini ya teman saya bertiga dari SMP Tutur, ada saya, Bu Sofia dan Bu Suitaning, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Yang akan kita imbaskan kali ini adalah modul 1.1 refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif. Nanti kita akan berbagi, saya yang 1.1, 1.2 Bu Biba, 1.3 Bu Prama, dan 1.4 kita kolaborasi lagi. Supaya kita tidak ngantuk, silakan berdiri semuanya. Monggo berdiri semuanya. Kita berdiri semuanya. Kita SBK kuda sapi. Iya. Saya milih kuda sapi karena di Kecamatan Tutur banyak sapinya. Perintahnya, petunjuknya, ikuti kata-kata saya. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Lebih semangat ya. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, 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 sapi. Kuda, 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 sapi, 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 sapi. Berapa sapinya? Berapa sapinya? Ada yang belum bagus, ada yang sudah bagus, ada yang belum. Saya ulangi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, 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 sapi. Kuda, kuda, sapi, 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 sapi. Berapa sapinya? Berapa sapinya? Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Pada sifat-sifat Allah. Jadi bermuara pada Al-Quran. Jadi profil pelajar Pancasila yang kita kenal ada 6. Nah, sebelum masuk 1.1 refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kalau orang Jawa. Mau kita harus bisa mengupgrade kemampuan kita. Meskipun sudah lolos 50 tahun atau jelita jelang 50 tahun, harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang berikutnya, dasar pendidikan menurut KHD adalah budi pekerti, bahwa setiap individu itu memiliki cipta, rasa, karya, dan kasa.
Kemudian dasar pendidikan berikutnya adalah keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama, ibu adalah madrasah pertama, ayah adalah kepala sekolahnya. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Itu menurut KHD. Sama dengan menurut agama Islam. Kemudian yang berikutnya pendidikan berpusat pada anak. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan pendidikan yang berpusat pada anak? Kita introspeksi diri kita. Pendidikan yang berpusat pada anak adalah anak sebagai peran utama. Kita guru hanya fasilitator, motivator, inovator. Apakah sudah selama ini sudah seperti itu? Kalau masih setiap hari guru ceramah, siswa mendengarkan, anteng sehingga mulai dhisik, belum berpusat pada anak. Saya bisa. Saya bisa. Lagi, nah supaya enggak ada kata ngantuk diam GPK. Silakan berdiri lagi. Kita berikan sekali lagi sebelum masuk ke modul 1.2. Silakan. Perintahnya sama dengan tadi. Hanya tadi ikuti kata-kata saya. Sekarang ikuti perintah saya. Ikuti perintah saya. Pegang kepala. Iya, belum konsentrasi. Pegang bahu. Iya, pegang perut. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang bahu. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Silakan berdiri pada posisinya untuk agar ada lokasi gesernya ya. Geser satu langkah ke kiri, ke kanan. Kita sepakati mana kanan apa kiri? Berarti kanan dengan kiri saya nih. Saya adalah guru yang sabar. Sing meneng gak sabar berarti. Nggih? Ngoten nggih. Nah, balik ke kanan ke kiri lagi. Jelas nggih? Monggo. Guru yang disiplin. Oke, kembali ke kiri. Pak Ferdi. Saya adalah guru yang murah senyum. Murah senyum. Kembali ke kiri. Bu Yeni. Saya adalah guru yang penuh semangat. Penuh semangat. Oke, kembali ke kiri. Saya adalah guru yang sabar. Oke, sabar. Kembali ke kiri, Bu Lasta. Saya adalah guru yang sabar. Kembali ke kiri. Sami, kembali ke kiri. Bapak siapa? Pak Wahyu. Semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mulai, ya explain lagi. Ya. Mulai ya, kita mulai. Pagi, pagi, sore, malam. Lagi, siang, pagi, sore, pagi, malam. Lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Melalui perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, disiplin positif yang berasal dari motivasi intrinsik. Kalau guru BK insya Allah sudah paham ini semua. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Jadi aturan-aturan yang kita sepakati di dalam kelas ketika awal kita mengajar di awal semester. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di kelas itu yang berasal dari curah pendapat siswa. Dari aturan itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Nanti di slide berikutnya. Kemudian hukuman dan penghargaan itu juga
cara menimbulkan budaya positif. Yang berikutnya adalah melihat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tadi dari semuanya itu kita berbagi lagi. Keselamatan berjalan di sini maksudnya tidak berlari. Kalau di kelas tidak berlari-lari tapi berjalan. Nah, kembalikan balik ke tempatnya, bertanggung jawab. Ini mungkin ada yang berbeda tapi intinya sama. Mungkin ada yang saling menghormati, bisa saling menghargai, toleransi sama. Nah, sekarang kita bermain-main sebentar. Silakan dibagi post-it-nya, Bu. Iya, post-it yang ini. Iya, satu-satu. Satu-satu boleh, warnanya bebas, Bu. Iya, dua saja. Kelas. Satu aturan yang ingin disepakati di MGBK. Aturan itu dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif hindarkan kata jangan, dilarang, atau tidak boleh. Misalnya dilarang merokok di dalam ruangan. Itu kalimat negatif. Jadi kalimat positifnya. Halo Bu. Tulislah peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas dalam MGBK ini. Silakan ditempel ya. Nanti kita jadikan keyakinan kelas. Sudah ada yang menempel. Saya akan jalan di depan. Kita merubah dari peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Nanti kita bisa praktekkan di kelasnya masing-masing. Di sini misalnya menghargai sendiri. Iya, nanti ada banyak keyakinan, Bu. Jadi kita kalau membuat keyakinan peraturan sendiri, anak-anak kita ajak untuk sharing, itu lebih bermakna. Anak-anak lebih merasa, oh aku melok gawe. Sehingga nanti kalau dia menyalahi keyakinan yang telah dibuat, dia akan sadar akan konsekuensinya. Beda kalau dengan tata tertib, ya memang tata tertib diperlukan, tapi ini yang kita gunakan di kelas. Ini yang kita gunakan di kelas. Menghadiri GBK tata tertib, datang tata tertib mungkin bisa jadikan satu. Yang kelas nomor 1 adalah datang tepat waktu. Boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya mengambil keputusan dengan musyawarah, menjaga kebersihan tempat MGBK. Ini mungkin sama dengan buanglah sampah di tempat sampah, menyapa teman dengan ramah, saling memberi pertolongan. Nah, keyakinan kelas yang kedua karena banyak yang memilih ini, buanglah sampah di tempat sampah. Dapat 2. Tolong tidak banyak-banyak kalau membuat keyakinan di kelas. Mungkin Bapak Ibu, yang warna pink itu nanti jenengan nempelkan ada lembar kertas kecil-kecil, jenengan secara berkelompok. Itu jenengan nempelkan sesuai hasil diskusi, itu termasuk hukuman atau sanksi. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau sanksi atau konsekuensi, ada nilai pendidikannya di sana, ada manfaat ataupun pengalaman positif yang akan dialami siswa ketika mengalami itu. Dengan bisa baca nanti satu persatu, terus membacakan, bisa diskusi dengan temannya, dengan rekannya yang lain. Maka jenengan tempelnya di yang kuning. Galak nek anu iki. Kesan-kesannya bagi saya bagus sekali karena menambah wawasan untuk saya untuk mengajak juga bagus sekali sehingga nanti insya Allah bisa saya terapkan di tempat saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mencerahkan sekali, apalagi instrukturnya etes-etes. Wah itu sip guru BK-nya. 2 jempol, 4 jempol kakek tahu. Nah, mudah-mudahan ilmu yang berikutnya lebih mencerahkan kita sebagai guru BK sehingga aplikasi di lapangan bisa lebih menarik lagi. Terima kasih.